Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan ya, kita akan lanjutkan lagi untuk spoileran Magic Emperor-nya. Part berapa ini? 39 ya. Nah, kita akan bahas kali ini untuk light novel bab 284 sampai dengan 288. Nah, sebelum mulai dalam videonya, terima kasih untuk rekan-rekan yang selalu menggunakan VPN untuk mensupport Mimin. Dan juga gue penasaran nih, kalian dari mana aja ya? Kayak gue pengen tahu nih, kemarin sempat kepikiran, kira-kira video gue itu udah sampai mana aja ya? Coba dah tulis di kolom komentar dari mana kota kalian berasal. Nggak perlu alamat lengkap ya. Cukup kotanya aja gitu. Dan kalau misalnya ada yang mau nyawer kepada Mimin, boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi. Kalau misalnya ada yang mau transfer via bank juga bisa lewat rekening BRI gitu ya. Itu aja kali untuk pembukaan video kali ini. Langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, di pertemuan sebelumnya Zofan itu akhirnya ditemukan oleh Dong Tianba, dan disitulah Zofan memutuskan untuk segera bertemu dengan Huang Buqingtian. Lalu seperti apa kelanjutannya? Kita dengarkan. Masih di dalam pegunungan yang rimbun, di sana terlihat Cucu dan yang lainnya, yang mana mereka itu tampak begitu frustasi setelah pertarungan mereka melawan Huang Buqingtian dan yang lainnya. Sebelumnya dia telah mengirim orang-orangnya untuk mencari Zofan. Namun setelah lebih dari 1 minggu, belum ada satupun yang kembali guna melaporkan keberadaan Zofan. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka moral mereka pun akan hancur total dan tidak ada lagi alasan untuk mereka tetap bertahan di turnamen 100 aliran. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah melarikan diri dan kembali ke kota Yunlong. Kini Cucu tampak mendesah. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia harus berpasrah pada satu orang. Ini adalah kondisi yang sangat menjengkelkan. Tapi di sisi lain, saat ini banyak orang yang justru menantikan hal ini, termasuk para penonton yang ada di kota Yunlong. Mereka benar-benar ingin melihat pertarungan antara sang naga kaisar dan sang naga yang melonjak. Lalu tiba-tiba, apa mereka ada di depan? Benar, semuanya ada di depan sana. Samar-samar terdengar obrolan yang memecahkan keheningan di hutan itu. Semua mata segera tertuju ke sumber suara itu dan mata mereka terlihat berbinar. Karena itu adalah Zofan yang keluar dari dalam semak-semak bersama dengan Dong Tianba serta yang lainnya. Tianyang yang sebelumnya tampak sangat cemas, dia begitu gembira dan segera berlari menyambut mereka. Akhirnya aku bisa melihatmu lagi. Senang melihat kamu baik-baik saja. Tianyang segera berlari. Zofan tersenyum ketika melihat saudaranya itu. Dia berjalan ke arah Tianyang. Namun saat mereka berhadapan, Tianyang melewati Zofan begitu saja dan menghampiri Ning-Er. Terlihat Tianyang menyambut Ning-Er dan mengatakan segala hal manis tentang dia yang selalu mencemaskan Ning-Er dan juga mencarinya. Senyum di wajah Zofan seketika berubah menjadi kemarahan. Tianyang, ngomong-ngomong saudaramu bukan hanya Ning-Er. Apa kau sama sekali tidak mengkhawatirkanku? Kata Zofan sambil melirik tajam ke arah Tianyang. Kamu? Untuk apa aku mengkhawatirkan monster sepertimu? Jawab Tianyang dengan ekspresi yang jijik. Melihat pertengkaran kedua orang ini, semua orang di sana pun kemudian tertawa, tak terkecuali Ning-Er. Dong Tianba kemudian mendekati Zofan dan kemudian dia berkata, Saudara Zuo, jangan marah-marah. Apa kamu ingat obrolan kita di Menara Huayu? Jangan menjadi begitu pencemburu, katanya. Zofan meliriknya dan merasa sangat kesal. Karena hal ini, bulu kuduk Dong Tianba segera berdiri dan dia pun menutup mulutnya, tidak berani berkomentar lagi. Setelah itu, Dong Tianba berjalan ke arah seorang wanita. Patriark Chu, saya telah menemukan saudara Zofan.
Cucu pun mengangguk dan melihat ke arah Zofan dari kejauhan. Sekarang Zofan tampak dikelilingi oleh banyak orang, dan ini membuat hatinya sendiri terasa sakit karena dia tidak ada di sana dan tidak bisa merayakan bersama dengan Zofan. Ekspresinya pun menjadi sangat kesal dan wajahnya menjadi sangat dingin. Lalu tiba-tiba Zofan merasakan aura membunuh yang kuat, sehingga dia pun menoleh dan ternyata aura itu milik Cucu. Perlahan Cucu berjalan mendekatinya dan entah mengapa tubuh dari Zofan itu mulai gemetar untuk beberapa saat. Seolah Zofan itu takut pada wanita ini. Sama seperti dulu ketika dia berada di Menara Huayu. "Zofan, apakah tahu kenapa kau di sini?" kata Cucu dengan dingin sambil menatap Zofan. "Ya, aku tahu," jawab Zofan. "Jika kau memang tahu, lantas kenapa kau masih berdiri di sini? Segeralah pergi," kata Cucu. Kali ini sama sekali tidak ada unsur basa-basi yang dikatakan oleh Cucu. Dia berkata dengan nada yang dingin. Bahkan Zofan sendiri sampai bisa merasakan kalau seperti terjadi badai salju di musim panas. Itu sangat mengerikan. Setelah menatap Cucu beberapa saat, Zofan kemudian berbalik dan merentangkan sayapnya. Dia pun terbang ke arah timur menuju ke tempat Huangpu Qingtian. Saat melihat Zofan pergi, Cucu tampak sangat cemberut. Dia merasa kesal karena Zofan sama sekali tidak mencoba untuk merayunya ataupun mengatakan sesuatu hal yang lain, ya seperti basa-basi. Karena itu membuat dia menjadi semakin marah. Dan yang melihat kepergian dari Zofan segera mendekati Cucu. Dia pun berkata, "Saudari Qingchen, apa kamu tidak terlalu kasar pada suami kita?" "Kasar? Tidak, dia memang pantas mendapatkan itu. Dia tidak layak untuk mendapatkan perlakuan baik dari kita. Dan satu lagi, jangan panggil dia suami. Tidak ada satupun wanita yang pantas memanggilnya seperti itu." Tatapan Qingchen sangat marah dan aura dingin keluar dari sekitar tubuhnya. Melihat ini, Dandan pun menggigil ketakutan dan tidak lagi berani berkomentar. Sesungguhnya ini adalah kali pertama Dandan melihat Cucu begitu dingin dan diliputi oleh amarah. Setelah kepergian Zofan, di sana masih terjadi obrolan antara Ning Er dan juga Tian Yang. Tian Yang selalu menggunakan setiap waktunya untuk terus mendekati Ning Er. Meski kadang Tian Yang juga menjelek-jelekan Zofan, tapi Ning Er itu selalu membelanya. Dan dia juga menceritakan semua hal yang terjadi sejak mereka memasuki Gunung Raja Binatang, terutama saat Zofan menyelamatkan dirinya dari tangan Lin Xuanfeng. Ning Er menceritakan itu dengan penuh antusias, dan ini tentunya membuat Tian Yang cemburu. Sedangkan orang-orang yang ikut bersama dengan mereka pun mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ning Er ini, lalu menganggukkan kepala mereka serta memasang ekspresi yang puas. Melihat hal ini, Tian Yang menjadi semakin khawatir. Ning Er begitu polos, namun dia bisa mencintai Zofan sebesar ini. Tian Yang mulai merasa khawatir akan kemungkinan yang mungkin terjadi di masa depan. Mendengar cerita ini, di kejauhan Cucu menjadi semakin marah. Dia berpikir bahwa Zofan itu bajingan. Dia bisa begitu baik pada orang lain, namun kenapa tidak kepadanya? Bahkan Zofan sama sekali tidak pernah tersenyum padanya sejak hari terakhir dia di Menara Huayu. Dong Tianba menyadari kemarahan dari Cucu dan dia pun berkata, "Patriark Chu, saya tidak tahu pantas atau tidak saya mengatakan ini, tapi ini hanya pendapat pribadi saya." "Apa itu? Katakan," jawab Cucu dengan dingin. Saat ini hanya ada 3 orang wanita yang ada di mata saudara Zhou. Dan selain itu tidak ada satupun wanita yang masuk dalam perhatiannya. Tak terkecuali adik kecilku ataupun Nona Dandan. "Apa maksudmu?" kata Cucu yang masih tetap dengan suara dingin. "Anda juga tahu bahwa saudara Zhou selalu dikelilingi oleh kupu-kupu yang indah kemanapun dia pergi. Tapi
hanya ada 3 saja yang benar-benar menarik perhatiannya. Wanita pertama itu adalah Nona Yuncang, wanita tertua dari keluarga Luo. Zhuofan begitu peduli padanya karena dia merasa bertanggung jawab dan memiliki ambisi untuk membangun kembali keluarga Luo. Lanjutkan, jawab Cucu. Yang kedua adalah Sui Ningxiang, atau yang biasa kita sebut dengan Ning Er. Dia adalah wanita yang polos dan baik. Saya tidak tahu apakah saudara Zuo dan saudari Ningxiang sudah memiliki hubungan romantis atau belum. Namun, saya dapat melihat bahwa saudara Zuo begitu peduli padanya karena kelemah lembutan dan kepolosannya itu. Lalu, yang terakhir adalah Anda, Patriark Menara Huayu. Anda adalah orang yang paling cantik yang bisa menggetarkan hati dari setiap laki-laki. Namun, apa yang dirasakan oleh saudara Zuo pada Anda itu adalah rasa takut. Anda adalah wanita yang mandiri dan kuat, jadi saudara Zuo tidak merasa perlu untuk melindungi Anda. Karenanya dia tidak pernah menunjukkan perhatiannya pada Anda. Tapi tenang, ini bukanlah peringkat yang sesungguhnya. Itu adalah pendapat pribadi saya tentang saudara saya itu, kata Dong Tianba. Mendengar ini, Cucu merasakan sebuah kelegaan dan pipinya pun menjadi merah. Dia sekarang tahu bahwa ternyata dirinya masih memiliki tempat di mata Zhuofan. Kita akan berpindah tempat. Zhuofan pada saat ini terbang menuju tempat Huang Po Qingtian berada. Lalu dia berpikir untuk menyisir tempat itu terlebih dahulu guna memastikan keamanannya. Dia segera mengerahkan kesadaran spiritualnya dan matanya pun bersinar dengan gembira karena setelah dia menyisir tempat itu, dia sama sekali tidak merasakan hawa kehadiran dari Huang Po Qingtian. Zhuofan mulai berpikir, jika memang dia tidak ada di sini, maka ini akan menjadi kesempatan baginya untuk menyingkirkan para kroco-kroco yang memiliki potensi menghalanginya ketika dia berhadapan dengan Huang Po Qingtian. Zhuofan mulai berpikir jika dia melakukan ini, maka dia akan aman meski mereka telah memasang banyak jebakan untuk menangkapnya. Tiba-tiba Zhuofan teringat akan yang diceritakan oleh Yun Hai, bahwa sebelum dia datang, Lin Xuanfeng sempat mengatakan kalau mereka telah menyiapkan jebakan khusus untuk Zhuofan. Karena hal ini, Zhuofan pun masuk ke dalam mode waspada. Dia harus menyiapkan segala sesuatu, jadi dia bisa lari jika situasi menjadi tidak terkontrol. Cahaya hitam melintas di matanya, dan dalam sekejap dia turun lalu menghantam tanah seperti petir yang menyambar. Semua orang yang ada di sana menoleh dan melihat sang Raja Iblis telah berdiri di hadapan mereka. Ribuan orang dari keluarga kelas 1 dan 2 merasakan getaran di dalam hati mereka. Ini membuat mereka menjadi semakin khawatir. Zhuofan kemudian melirik mereka semua dan berkata, "Aku datang hari ini untuk mengambil Ye Sendan. Di mana Huang Po Qingtian?" Salah seorang menjawab, "Tuan Muda sudah lama menunggumu, tapi kau tak kunjung datang. Jadi Tuan Muda pergi untuk mengumpulkan Ye Sendan yang lain," kata salah seorang yang ada di sana. Zhuofan tersenyum dan tersirat keraguan di matanya. "Jadi kalian sendiri menungguku di sini? Sepertinya kalian terlalu berani." "Ah, tidak, tunggu," kata salah seorang di sana. "Kalian seharusnya sadar akan konsekuensi yang akan kalian hadapi. Jika aku ingin membunuh seseorang, maka menurutmu siapa yang akan kubunuh?" kata Zhuofan sambil berjalan mendekati orang-orang itu. Tentu saja mereka menjadi gemetaran dan ketakutan. Semua orang memalingkan pandangannya dan wajah mereka benar-benar tampak suram. Tuan Zhuofan, maafkan kami. Kami hanya menjalankan tugas. Berhentilah. Jika kamu menyerang kami, maka kamu akan kehilangan nama baikmu, kata salah seorang yang ada di sana dengan ekspresi ketakutan. Ya wajar saja.
Jika seorang yang disetarakan dengan 7 jenius sejati di kekaisaran menindas yang lemah, maka namanya pasti akan tercoreng. Sayangnya, mereka lupa sudah sejak lama Zofan berjalan di dunia yang penuh dengan hujatan dan kebencian. Bahkan julukan itu ia dapatkan dari jalan yang sama. Lantas mengapa dia harus menjaga nama baik jika sedari awal namanya sudah tidak pernah baik? Jadi Zofan tersenyum dan matanya mulai berbinar. Beberapa orang di sana tiba-tiba menjerit. Mereka melihat rekannya jatuh dan mati di depan mata mereka tanpa bisa melakukan apapun. Orang-orang mulai tumbang dan mati dalam sekejap mata. Kini mereka mulai ketakutan, wajah mereka menjadi semakin suram. Meski sesungguhnya mereka sudah mendengar ini sedari lama, namun kali ini mereka benar-benar melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Memangnya apalagi yang lebih menakutkan daripada berada di hadapan malaikat pencabut nyawa? Jadi tentu saja mereka pun gemetar ketakutan. Sekarang Zofan mulai tertawa dan berkata, "Aku selalu membunuh siapapun yang ingin kubunuh. Siapa yang peduli dengan nama baik? Kalian benar-benar meremehkanku. Salahkan dirimu sendiri karena kalian telah menjadi musuh dari pelayan keluarga Luo. Sekarang bersiaplah untuk pergi ke neraka." Semua orang menatap kosong, seolah listrik di otak mereka itu konslet hingga mereka sama sekali tidak bisa beraksi. Mereka semua tampak gemetar ketakutan dan bergumam, "Orang ini sudah gila, dia sudah gila. Aku harus lari." Melihat orang-orang itu ketakutan, Zofan merasa sangat puas. Ini adalah sisi psikopat dari Zofan. Sesungguhnya, ini adalah hiburan yang dia inginkan. Dia tidak ingin orang lain menghormatinya, tapi dia ingin menanamkan rasa takut pada jiwa mereka. Jadi, tidak akan ada lagi yang berani menentangnya di masa depan. "Baiklah, aku akan sedikit bermain-main dengan kalian selagi menunggu bos kalian datang." Senyuman muncul di wajah Zofan dan membuat semua orang gemetar ketakutan. "Lari!" Salah seorang di sana sudah tidak tahan lagi lalu berteriak. Seolah menjadi komando, mereka terlihat seperti sekawanan tikus yang sarangnya dibongkar. Segera mereka pergi ke segala arah dan mencoba melarikan diri. Melihat ini, Zofan hanya tersenyum dan tidak berusaha untuk mengejar mereka, seolah ini menjadi tontonan yang menarik baginya. Setelah beberapa saat kemudian, Zofan berdiri dan maju 2 langkah. Orang-orang mulai tumbang secara mendadak. Ya, lagi-lagi itu karena niat membunuh Zofan yang bahkan dapat membunuh ahli alam penempaan tulang tanpa menyentuhnya. Sekarang Zofan tersenyum, tugasnya telah selesai. Menyingkirkan para kecoa yang akan mengganggu di pertarungan berikutnya. Zofan telah menyiapkan arena yang sempurna untuk pertarungan dengan Huang Pu Qingtian. Kali ini dia hanya harus menunggu Huang Pu Qingtian untuk kembali. Dan saat itu tiba-tiba Zofan mendengar sebuah suara. "Siapa di sana? Keluarlah!" teriak Zofan. Ketika Zofan menoleh, dia benar-benar dibuat terkejut oleh orang yang sudah tidak asing lagi. "Dia adalah Yan Fu," kata Zofan sambil memasang wajah keheranan. Yan Fu itu adalah murid kesayangan dari tetua Yan ya, kalau misalnya yang lupa. Tapi karena insiden sebelumnya, Yan Fu begitu membenci Zofan. Sebelumnya saat di kota Yunlong, Zofan itu sebenarnya ingin bicara dengannya dan mempertemukannya lagi dengan si tetua Yan. Tapi lagi pula, jika Yan Fu itu bergabung ke sisinya, itu juga akan menguntungkan keluarga Luo. Mereka bisa memiliki seorang ahli alkemi yang cukup terampil dan dapat membantu tetua Yan. Tapi sekarang Yan Fu berada di pihak Huang Pu Qingtian. Zofan merasa sedikit tidak nyaman dengan hal ini. Jika Yan Fu benar-benar menjadi musuhnya, maka ini akan menjadi sulit untuk menjelaskan pada tetua Yan. Karena siapapun yang menjadi musuhnya, maka harus dibinasakan.
Iblis, kau membunuh masterku. Aku bersumpah aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam dari masterku, kata Yanfu dengan penuh kebencian di matanya. Membunuhku? Apa kau memiliki kualifikasi untuk melakukannya? Kata Zofan sambil mengejek. Tentu, aku sudah berlatih sangat keras setelah hari itu. Jadi aku akan memenggal kepalamu dan menjadikannya persembahan supaya masterku tenang di sana. Meski aku harus mengorbankan jiwa dan ragaku, aku pasti akan membunuhmu. Zofan mulai mengerti kenapa Tetua Yan begitu menyayangi anak ini. Dia adalah murid yang begitu jujur dan setia pada masternya. Kemudian Zofan tersenyum lalu berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu ataupun membunuh tuanmu." Sebelum Zofan menjelaskan semua kejadian yang ada, tiba-tiba kata-katanya terputus karena dia merasakan aura yang agung menerobos langit. Wajah Zofan kini berubah menjadi semakin serius. Pedum. 100 meter dari Zofan, terlihat 4 sosok yang jatuh dari langit. Itu adalah sang naga kaisar dan 3 babunya, Yao Yusan, Yan Bangui, dan juga Lin Xuanfeng. Lalu, Wang Buqingtian pun berkata, "Akhirnya kau datang kemari." Zofan tersenyum lalu dia pun membalasnya, "Tuan Muda Huang Pu mengundangku. Jadi bagaimana mungkin aku berani menolaknya?" "Kau memang benar-benar pantas mendapatkan julukanmu. Kau membawa kekacauan kemanapun kau pergi," kata Huang Buqingtian yang kemudian dia tertawa setelah mengatakan itu. "Bajingan, kau memang kejam. Kau bahkan menghancurkan kawanan semut yang berada di sarangnya. Apa sebenarnya untungnya bagimu?" kata Yao Yusan mencela Zofan. Jangan ambil pusing itu. Aku hanya bosan dan bermain-main dengan mereka," kata Zofan. "Jika kamu memang butuh hiburan, kenapa kamu tidak bermain bersama dengan anak buahku itu?" kata Huang Buqingtian sambil melirik Yanfu. "Anak itu, apa kau ingin aku membunuhnya dengan cepat?" kata Zofan sambil mencibir. Mendengar ini, Yanfu menggertakkan giginya dan ekspresi kemarahannya menjadi semakin dalam. Yanfu kemudian menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam, dan dia merasa bahwa dia benar-benar membenci kondisi ini. Tidak hanya tentang Zofan, tetapi tentang keluarganya yang telah melahirkannya ke dunia ini. Keluarganya yang telah menyeretnya masuk ke dalam masalah ini. Jika saja dia bisa memilih untuk dilahirkan kembali, dia ingin bisa hidup bersama dengan tuanya dan melakukan penelitian sepanjang waktu bersama dengannya. Saat ini Zofan melihat Yanfu dan seolah dia itu bisa memahami apa yang sedang ia rasakan. Lalu dia berkata, "Yanfu, kau benar-benar malang. Sepertinya kehidupan ini jauh lebih berat bagimu daripada kematian. Meski aku sangat suka menyiksa musuhku, namun kali ini aku akan menghabisimu dalam waktu singkat. Majulah, aku akan mengirimmu ke neraka, tempat di mana mastermu berada." Yanfu dipenuhi dengan amarah dan berlari ke arah Zofan, dan Zofan menghantam dadanya. Di mata orang lain ini adalah eksekusi yang sangat indah. Mata Yanfu mulai memutih dan memuntahkan seteguk darah. Namun yang tidak orang lain lihat adalah Zofan menempatkan sepotong batu giok di dada Yanfu. Saat batu giok itu menyentuh dadanya, Yanfu menyadari sesuatu dan kemudian dia tersungkur ke tanah sambil memegangi batu giok yang ada di dadanya itu. Melihat hal ini, Wang Buqingtian kemudian berkomentar, "Kau mencoba membunuhnya dengan manual, sungguh menarik." "Benarkah begitu? Itu hanya sedikit penghormatan untuk murid yang menyayangi gurunya," kata Zofan sambil tertawa. "Yah, tapi kau masih belum menyingkirkannya. Jika kau memang tidak mau, maka aku sendiri yang akan menghancurkan kepalanya." Mata Wang Buqingtian memadat
dan dengan segera tinjunya yang kuat meluncur ke arah kepala Yanfu. Melihat ini, Yanfu tidak bisa menahan keterkejutannya, dan bahkan 3 naga lainnya pun berteriak karena terkejut. Ini bukanlah hal yang normal. Meski Yanfu itu tidak terlalu berguna, tapi seharusnya tidak ada alasan untuk membunuhnya. Yanfu benar-benar ketakutan sampai kencing di celana. Tapi saat pukulan itu hanya tinggal 1 cm di depan kepala Yanfu, pukulan itu pun berhenti. Kengerian ini membuat Yanfu kaku dan tidak mampu bergerak. Wang Puqingtian sendiri menghentikan pukulannya lalu berbalik dan melihat ke arah Zuofan. Zuofan melihatnya dan dia pun bertanya-tanya, apa sebenarnya yang Wang Puqingtian itu mau? Apa yang dia rencanakan? Tetapi saat ini Zuofan masih tetap berusaha untuk tenang. Lalu dia kemudian berkata, "Kenapa kau tidak jadi menghancurkan kepalanya?" kata Zuofan dengan santai dan tersenyum. Lalu Wang Puqingtian pun tertawa. "Meski anak ini tidak berguna untuk melawanmu, tapi anak ini cukup baik dalam hal yang lain. Lantas kenapa aku harus menyingkirkannya?" Begitu selesai mengatakan ini, Zuofan dan Wang Puqingtian saling pandang dan tertawa bersamaan setelahnya. Seolah-olah 2 orang ini benar-benar satu frekuensi, jadi bisa saling memahami satu sama lain. Keempat orang lainnya benar-benar merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak pernah membayangkan kalau kedua orang ini memiliki sifat yang sama, dan meski begitu, mereka tidak bisa mengeluh. Di kejauhan, bayangan abu-abu saat ini sedang mengamati Zuofan dan Wang Puqingtian. Dia merasakan ketertarikan pada Zuofan. Dia mulai bergumam kalau ternyata di kekaisaran tahun ini ada banyak sekali bakat yang terpendam. Baiklah, sudah cukup basa-basinya. Tujuanmu kemari adalah untuk mendapatkan Yi Sendan, tapi aku khawatir itu tidak akan mudah. Jadi ayo tunjukkan kemampuanmu pada tuan muda ini. Tampak ketertarikan yang begitu mendalam muncul di mata Wang Puqingtian. Apa kau idiot? Apa kau pikir aku mau bertarung di sarangmu? Ini hanya akan merugikanku, kata Zuofan sambil mencibir. Benar sekali, penilaianmu memang luar biasa. Tapi memangnya kau bisa apa? Jika kamu tidak mau bertarung, lantas kenapa kau datang kemari? Dan jika kau tidak bisa mengalahkanku, kau juga tidak akan bisa mendapatkan Yi Sendan ini, kata Wang Puqingtian sambil menunjukkan cincin di tangannya. Apa yang kau katakan? Aku tidak perlu melawanmu. Setelah itu tiba-tiba mata Zuofan menyala dan lingkaran cahaya emas tampak muncul di pupil matanya. Perlahan, cincin di tangan Wang Puqingtian pun berpindah ke tangan Zuofan. Apa ini? Teknik apa yang kau latih? Teriak Wang Puqingtian. Kenapa kau begitu panik? Aku kemari hanya untuk mengambil Yi Sendan ini. Dan karena aku sudah mendapatkannya, maka ku ucapkan selamat tinggal, kata Zuofan yang kemudian bersamaan dengan sambaran petir dan dia pun menghilang dalam sekejap. Wang Puqingtian benar-benar terpana akan apa yang baru saja dia lihat. Dia tidak pernah mendengar keterampilan seperti ini. Dia pun tenggelam dalam pikirannya dan kulit wajahnya pun memucat. Dia sebelumnya tidak pernah kalah dalam waktu yang sesingkat ini, dan ini memberikan pukulan yang besar baginya. Melihat tuannya terpuruk, Yaoyusan dan yang lainnya menghampiri Wang Puqingtian. Di mana cincin itu? Cepat ambil, teriak Wang Puqingtian. Segera Lin Xuanfeng mendekat dan menyerahkan cincin yang diminta oleh Wang Puqingtian. Tuan muda tidak perlu khawatir, cincin itu masih bersamaku, jadi Yi Sendan akan tetap aman. Untung saja kita telah menyiapkan barang palsu itu untuk menjebaknya. Sekarang dia hanya akan pergi dengan tangan kosong. Mendengar ini, Wang Puqingtian menghela nafas panjang. Dia memegang cincin di tangannya dan dengan erat dia seolah tidak mau melepaskannya. Aku tidak menyangka bahwa anak itu bisa melakukan ini semua. Zuofan,
Dia benar-benar lawan yang sulit untuk dihadapi, kata Huang Pukingtian sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Sekarang di matanya benar-benar dipenuhi dengan amarah. Namun, pada saat itu tiba-tiba Huang Pukingtian tidak lagi bisa merasakan cincin yang ada di tangannya. Dia kemudian membuka telapak tangannya dan benar saja, cincin itu sudah tidak ada di sana. "Zofan!" teriak Huang Pukingtian yang kemudian dia menoleh ke arah sekeliling. "Hei, kenapa kau begitu berisik?" kata Zofan yang kemudian keluar dari balik semak-semak dengan senyuman manis di wajahnya. Ketiga orang lainnya terkejut. Bagaimana bisa Zofan masih ada di sini? Bukankah mereka melihat sendiri kalau Zofan itu telah pergi? Huang Pukingtian menggertakkan giginya dan menatap Zofan dengan tatapan yang tajam. "Apa yang baru saja kau lakukan?" katanya. "Itu rahasia. Apa kau pikir kau bisa membodohiku dengan barang palsu?" "Sekarang aku memiliki Yisendan di tanganku dan kuucapkan terima kasih banyak kepadamu. Kau telah memberi tahu di mana Yisendan yang asli kau simpan." Zofan pun tertawa dengan begitu kerasnya. Tubuh dari Huang Pukingtian bergetar hebat. Dia menjadi marah dan berkata, "Zofan, kembalikan itu." "Menyesatkan. Untuk apa aku mengembalikannya? Yisendan sudah ada di tanganku, maka tidak ada lagi hal yang penting di sini. Jadi, kuucapkan selamat tinggal semuanya." Dalam sekejap, Zofan kembali menghilang. Semua orang terkejut sekaligus tertekan akan apa yang baru saja mereka alami. Terlebih Huang Pukingtian. Dia segera melepaskan kesadaran ilahinya dan menyisir tempat itu. Barangkali Zofan masih ada di sana. Namun, dia sama sekali tidak bisa menemukan jejak dari Zofan sama sekali. Seolah-olah dia telah berpindah dimensi. Wajah Huang Pukingtian berubah menjadi semakin suram. Dia benar-benar ditelan oleh amarah kali ini. Siapa yang menyangka kalau Zofan itu bisa mengambil pil itu tanpa usaha sedikit pun? Huang Pukingtian benar-benar kehilangan wajah kali ini. Seolah-olah dia itu seperti anak kecil yang sedang makan permen. Lalu datanglah seorang berandalan dan mengambil permen yang ada di tangannya. Huang Pukingtian sama sekali tidak bisa melawan balik dan kehilangan apa yang menjadi miliknya. Yoyusan tampak khawatir dan kemudian dia berkata, "Tuan, mungkin kali ini adalah kerugian kita. Tapi setidaknya kita bisa tahu salah satu kekuatan dari Zofan. Dengan begitu kita bisa mengatur siasat dan membunuhnya di masa depan. Itu sudah cukup menguntungkan bagi kita." Kata-kata ini memang hanyalah penghiburan, tapi segera Huang Pukingtian bisa merasakan sebuah ketenangan. Apa yang dikatakan oleh Yoyusan itu memang benar. Ini memang bisa menjadi senjata bagi mereka untuk mengalahkan Zofan nantinya. Huang Pukingtian kemudian melambaikan tangannya. Tuan Leng sudah memprediksi ini semua dan telah menyiapkan segala sesuatu untuk menyingkirkan iblis kecil itu. Sekarang, pergi dan temukan anak itu. Mata Huang Pukingtian memerah dan dipenuhi oleh amarah. Yoyusan terkejut untuk sesaat lalu kemudian mengangguk. "Baiklah, saya akan segera memerintahkan semua orang untuk mencari Zofan." "Tidak, jangan menggunakan orang-orang itu. Mereka orang-orang tidak berguna yang sudah kena mental oleh Zofan sebelumnya. Mereka tidak akan lagi berguna bagi kita. Carilah yang lain dan minta mereka untuk mencari Zofan." Semua orang yang ada di sana membeku ketakutan. Huang Pukingtian benar-benar tidak peduli pada barang yang sudah tidak berguna. Mereka yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka mereka akan disingkirkan. Melihat ekspresi mereka, Huang Pukingtian kembali berkata, "Kenapa? Apa kalian tahu perbedaan antara rekan dan beban?" Rekan itu adalah mereka yang bisa membantu mengatasi segala sesuatu. Namun beban hanya akan menghambatmu lalu menyeretmu ke dalam kematian. Jadi abaikan saja para beban itu dan temukan yang lain.
Sebelumnya mereka telah membantu kita untuk mencapai semuanya. Namun setelah bertemu dengan Zuofan, mereka hanyalah beban. Jika mereka terus bersama kita, maka pada akhirnya kitalah yang akan mati di tangan Zuofan, kata Huang Buqingtian. Mata ketiga orang itu berkedip dan mulai mengangguk. Rasa kagum mereka pun mulai meningkat setelah melihat kebijakan dari Huang Buqingtian. Setelah itu Huang Buqingtian pun menoleh dan berkata, "Yao Yusan, apa kamu tidak bertanya kenapa aku melepaskan kelompok cucu dan yang lainnya?" Mereka itu sesungguhnya adalah beban yang sengaja kutinggalkan untuk Zuofan. Pada akhirnya, dia hanya akan tertatih-tatih jika tetap membawa mereka. Dia akan jauh lebih mudah dihadapi jika dia tetap berjalan bersama dengan mereka. Mendengar ini, semangat mereka pun mulai memuncak lagi. Kekaguman terukir jelas di mata mereka. Kini Huang Buqingtian tertawa seolah-olah semua sudah berada di dalam kendalinya. Sayangnya Zuofan itu sudah menebak semua rencana yang dipikirkan oleh Huang Buqingtian. Namun, meski begitu, dia tidak bisa meninggalkan cucu dan yang lainnya begitu saja. Karenanya, dia pun harus segera menjalankan rencananya. Saat ini mereka harus segera menemukan kunci gerbang dan juga gerbang teleportasi. Jika Zuofan bisa mengirimkan mereka semua pulang, maka dia tidak akan lagi memiliki kekhawatiran dan dapat bergerak dengan bebas. Setelah beberapa saat, Zuofan pun kembali ke tempat cucu dan yang lainnya. Semua orang menoleh dan melihat kedatangan dari Zuofan. Kali ini, mental mereka benar-benar hancur. Dan satu-satunya yang dapat mengembalikan semangat mereka adalah kemenangan dari Zuofan. Tapi, jika Zuofan sampai kalah, maka mereka tidak punya lagi alasan untuk bertahan. Selain itu, para penonton di kota Yunlong juga tampak mengamati Zuofan dengan cemas, tak terkecuali Chu Bijun dan kedua patriark lainnya. Jika Zuofan bisa mendapatkan pil itu, maka itu akan menjadi pukulan besar bagi Huang Bu Tianyuan. Zuofan melihat mereka semua dan kemudian dia berkata, "Tebak, di cincin mana Yi Zhen Dan itu berada?" Mendengar ini semua orang terdiam. Tidak ada satupun yang bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, segera mereka semua bersorak. Kata-kata Zuofan ini menunjukkan kalau apa yang ia lakukan ternyata membuahkan hasil dan sukses besar. Chu Bijun dan yang lainnya pun tampak begitu gembira. Dan ketiga orang itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ke arah Huang Bu Tianyuan. Sekarang Zantian pun tampak sangat lega setelah melihat hal ini. Dia pun tampak bergumam. Meski anak ini selalu melakukan kekacauan dimanapun dia berada, tapi dia adalah yang paling bisa diandalkan di saat-saat yang kritis. Kemenangan ini benar-benar membawa angin segar bagi seluruh orang yang ada di sana. Fang Kuibai pun tersenyum ketika mendengar hal ini. Dia menganggukkan kepala seolah setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zantian. Dia tidak menyangka bahwa akan ada orang yang bisa menyaingi Huang Buqingtian. Mungkin di seluruh kekaisaran hanya Zuofan yang bisa melakukan hal ini. Tapi tiba-tiba Fang Kuibai menemukan sesuatu yang janggal di sana. Kemudian Fang Kuibai pun menoleh ke arah Zantian dan berkata, "Menteri Dugu, apa kamu melihat seorang tua di sana?" Orang yang dilihat oleh Fang Kuibai itu adalah Liu Yizhen. Dia bukanlah peserta dari turnamen ini. Ini jelas adalah sebuah pelanggaran. Namun segera Zantian berkata, "Apa itu? Maafkan pandanganku tidak terlalu jelas. Mungkin itu karena aku sudah semakin tua," kata Zantian dan berpura-pura bodoh. Fang Kuibai pun tertawa dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah kali pertama dia melihat Zantian itu berbohong seperti ini. Apakah itu karena putra kelimanya? Meski tahu kalau itu adalah sebuah kebohongan, tapi Fang Kuibai pun tidak mengambil tindakan, karena kaisar sendirilah yang memerintahkan untuk melindungi keluarga Luo. Jadi dia pun mengabaikannya kali ini.
Suge Changfeng sesungguhnya juga mengetahui hal ini, tapi dia sama sekali tidak berkomentar. Dan setelahnya, Suge Changfeng melihat ke arah Huang Pu Tianyuan lalu berkata, "Patriark Huang Pu, tampaknya putra tertua tidak bisa mendapatkan kursi nomor 1 dalam turnamen ini. Sepertinya kita benar-benar kalah banyak." Huang Pu Tianyuan menjawabnya dengan acuh tak acuh. Menang atau kalah itu adalah hal yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. Lagi pula, turnamen ini belum selesai. Saat mengatakan itu, Leng Wuchang yang ada di sampingnya tersenyum seolah-olah itu memang belum berakhir. Dan ketika melihat hal ini, Suge Changfeng menyipitkan matanya lalu kemudian kembali berkata, "Sepertinya Tuan Leng sudah memprediksi ini sejak awal. Apakah ini adalah salah satu siasat Anda?" kata Suge Changfeng. "Menteri terlalu menyanjung saya. Ini hanyalah turnamen anak-anak. Saya itu hanya memberikan pengarahan dan tidak lebih," kata Leng Wuchang sambil mengangguk. Suge Changfeng pun mengangguk. Dia kemudian menghela nafas panjang. Sepertinya orang-orang terlalu dini untuk merayakan kemenangan ini. Aku menjadi semakin penasaran akan apa yang mungkin dilakukan oleh Steward Su nanti di masa depan. Semoga dia tidak mengecewakan orang tua ini. Setelahnya, Suge Changfeng pun tertawa. Dan kita akan pindah lagi. Di sisi lain, Zuo Fan mengambil botol yang berisi Yi Sendan. Dan kemudian dia berkata, "Inilah pilnya. Apa kalian bisa melihatnya?" "Ya, kami bisa melihatnya," jawab semua orang dengan semangat. "Baiklah, itu saja untuk hari ini. Sekarang kalian harus pergi dan menemukan kunci Yin Yang dan juga gerbang teleportasi secepatnya. Kita masih harus memenangkan turnamen ini," kata Zuo Fan. "Tunggu, kenapa kau menyimpannya sendiri? Apa kau berniat menelan pil itu sendiri?" kata Tian Yang yang menatap Zuo Fan dengan tajam. "Tentu, apa masalahnya? Akulah yang mengambil pil ini dan akulah yang memilikinya. Apa sebenarnya yang kau permasalahkan?" kata Zuo Fan. Semua orang mendengar ini dan mereka pun mengangguk, mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Zuo Fan itu benar. Tapi Tian Yang tidak puas. "Tidak, kita harus mengamankan pil itu terlebih dahulu. Serahkan pil itu. Jika itu bersamamu maka itu tidak akan aman, karena akan banyak orang yang mengincarmu." Begitu Tian Yang selesai mengatakan ini, semua orang pun mulai tertawa. Bagaimana bisa Tian Yang berpikir seperti itu? Zuo Fan itu adalah yang terkuat di antara mereka. Maka itu adalah hal yang wajar jika mengamankan pil itu bersama dengan Zuo Fan. Zuo Fan merasakan sebuah keanehan di sini dan dia pura-pura bodoh. Kemudian dia berkata lagi, "Aku adalah orang yang mengambil pil ini. Maka sudah wajar kalau aku yang memilikinya. Apa kau mencoba untuk mengambil keuntungan dariku dan mencoba untuk menyerap pil ini sendirian?" kata Zuo Fan sambil melirik Tian Yang. "Ya, siapa tahu kau benar-benar akan memberikannya kepada saudaramu ini. Lagi pula jika aku menelan pil itu, maka aku akan menjadi semakin kuat. Dan dengan begitu aku bisa melindungi Ning Er. Ya, tapi jika kamu tidak mau, maka aku tidak akan memaksa," kata Tian Yang. Mendengar ini semua orang kembali tertawa dan bahkan Ning Er pun ikut tertawa lebar. Ini adalah salah satu sisi konyol dari Tian Yang. Kali ini aura di sana benar-benar menjadi semakin positif. Tidak hanya Zuo Fan yang berhasil membawa kembali Yi Sendan, tapi juga secara tidak langsung keberadaannya di sana menghilangkan semua ketakutan terhadap Huang Pu Qingtian dari hati semua orang. Tian Sang tanpa berpikir sejenak. Kemudian dia memandang Zuo Fan lalu berkata, "Saudara Zuo, sekarang kamu adalah yang terkuat di sini. Kamu juga yang mengambil pil Yi Sendan. Maka silakan serap pil itu. Jika kamu bertambah kuat, maka peluang kemenangan kita dan keselamatan kita pun akan meningkat." Setelah mendengar ini, semua orang pun menatap Zuo Fan dan mengangguk serempak. Mereka setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tian Sang.
Tapi Zofan menjawab, tidak. Sebelum aku menjawabnya, aku punya pertanyaan untuk kalian. Sudah lebih dari seminggu Huang Puqingtian mendapatkan pil ini. Namun, kenapa dia masih belum menyerapnya? Apakah dia adalah tipikal orang yang menepati janjinya dan sengaja menungguku untuk menyelesaikan pertaruhannya? Semua orang tampak bingung, termasuk Tiansang. Mereka semua tidak kepikiran akan pertanyaan dari Zofan ini. Dan saat keheningan terjadi di sana, Zofan kembali berkata, "Itu karena dia tidak berani." "Apa?" Semua orang tercengang. Lalu Zofan pun menjelaskannya secara detail. Untuk menyerap Yi Sendan, kamu butuh waktu yang lama. Jika dalam proses ini sampai ada musuh yang menyerang, maka itu akan berbahaya. Proses yang gagal itu hanya akan mengakibatkan orang yang menyerap itu terluka parah. Dan karenanya dia tidak berani menyerap pil ini sampai keadaan benar-benar aman. Begitu mendengar penjelasan ini, semua orang akhirnya sadar akan rahasia besar yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan. Dengan begini kekaguman mereka pada Zofan pun menjadi semakin tinggi. Kini semangat semua orang telah kembali. Dan Zofan segera meminta mereka untuk mencari kunci Yin dan Yang serta gerbang teleportasi. Jika mereka semua telah pergi dari gunung ini, maka dia bisa bebas dan bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan tanpa perlu khawatir sedikit pun. Oke, sekian dulu spoileran kali ini. See you again di next video. Sorry minggu depan masih belum bisa ngasih bonus juga karena ya masih nyusun rapotan. Jadi kita nanti jumpa lagi di hari Kamis ya. See you again dan itu aja kali. Kalau misalnya ada yang mau nyawer boleh banget. Bisa lewat Saweria yang ada di kolom deskripsi. Bisa juga via bank yang juga ada di kolom deskripsi. Itu aja. See you again di next video. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir dan sudah pakai VPN. Bye.